Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B, akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai 24 hour food recall pada data individu dan juga data kelompok. Baik, memasuki latar belakang, gizi merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kecukupan gizi yang baik sangat penting untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan fisik, fungsi kognitif, serta produktivitas kerja seseorang. Penilaian kecukupan gizi merupakan aspek fundamental dalam upaya perbaikan status gizi dan kesehatan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Salah satu metode yang umum digunakan dalam penilaian kecukupan gizi adalah 24 hour food recall. Metode ini adalah metode survei konsumsi pangan yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Sebagai mahasiswa gizi, tentu perlu dilakukan penanaman pemahaman terhadap teori dan praktik penggunaan instrumen 24 hour recall dalam menilai kecukupan konsumsi pangan yang dilaksanakan dan juga diterapkan melalui praktikum kali ini. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kecukupan zat gizi, makro dan juga mikro pada individu pasangan maupun pada suatu kelompok dengan metode 24 hour recall menurut acuan angka kecukupan gizi atau AKG. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu sebagai pengalaman praktik mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data konsumsi pangan dengan metode 24 hour food recall. Kedua, meningkatkan pemahaman penilaian kecukupan gizi menggunakan metode 24 hour food recall. Dan yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pemenuhan kecukupan gizi pada teman satu kelompok kelas dengan metode 24 hour food recall menurut acuan angka kecukupan gizi. Baik, selanjutnya memasuki data individu. Seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat identitas individu yang menjadi responden dalam pelaksanaan kuesioner 24 hour food recall saya. Identitas individu tersebut memiliki inisial nama SR, berusia 21 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Adapun data antropometrinya, yaitu tinggi badannya 157 cm dan juga berat badannya 50 kg, sehingga dapat diketahui IMT-nya sebesar 20 kg per meter kubik yang termasuk dalam kategori status gizi normal. Berikut ini merupakan recall individu pada hari pertama, yaitu hari Senin 26 Agustus 2025, yang datanya diambil pada hari Selasa 27 Agustus 2025. Dapat dilihat pada waktu makan pagi, individu mengonsumsi makanan nasi putih, ayam sambal mata, sayur kangkung, telur rebus, dan juga air putih. Pada waktu makan siang, individu mengonsumsi bakmi, tahu bakso, dan juga es jeruk. Pada selingan sore, individu mengonsumsi stroberi, sedangkan pada waktu makan malam, individu mengonsumsi makanan mie goreng, ayam goreng, dan juga Popeyes leci. Nah, pada tabel recall ini juga terdapat rincian komponen bahan makanan beserta cara pengolahannya, URT, dan juga gramasinya. Nah, dari rincian bahan makanan tersebut dapat kita lakukan perhitungan zat gizi setelah mengetahui gramasi setelah konversinya. Nah, gramasi setelah konversi ini itu dilakukan pada bahan makanan yang di TKPI itu ternyata adanya itu merupakan komponen bahan mentahnya, bukan makanan matangnya, sehingga perlu dilakukan gramasi setelah konversi dengan mengalihkan berat makanan matang dengan faktor konversi. Adapun minuman seperti di sini ada komponen air dan juga susu kental manis, itu perlu dilakukan perhitungan gramasi dengan mengubah volumenya, yaitu dikali dengan densitasnya, sehingga didapatkan gramasi setelah konversi seperti berikut. Nah, setelah diketahui gramasinya, maka dapat kita lakukan perhitungan zat gizi dengan mengacu pada TKPI 2020 atau jika tidak ada bisa mengacu pada USDA. Nah, setelah itu dapat ditotal dan juga kita bandingkan dengan nilai 77% AKG dari kelompok individu, yaitu individu termasuk dalam kelompok perempuan berusia 19 sampai 29 tahun. Nah, dari sini dapat diketahui nilai persentase pemenuhannya, di mana apabila nilainya 90 sampai 110%, maka termasuk dalam kategori yang mencukupi. Nah, dari analisis ini dapat kita lihat bahwa ternyata asupan karbohidrat, serat, dan juga kalsium individu pada hari pertama masih belum mencukupi. Hal ini mencerminkan bahwa pola makan individu di hari pertama itu masih mengonsumsi karbohidrat yang simpel dengan asupan buah dan juga sayuran kaya serat yang rendah, serta konsumsi susu beserta olahannya yang juga masih belum mencukupi kebutuhan. Nah, berikut ini adalah tabel recall hari kedua, yaitu pada hari Kamis 29 Agustus 2025, yang datanya diambil pada hari Jumat 30 Agustus 2025. Dapat dilihat bahwa ternyata asupan makanannya menurun ya dari hari recall yang pertama, di mana pada waktu makan pagi, individu tidak mengonsumsi makanan apapun, hanya mengonsumsi air putih saja. Kemudian untuk waktu makan siang ya, individu mengonsumsi nasi jinggo dengan jus jeruk. Makan malamnya, individu mengonsumsi nasi goreng, telur dadar, kerupuk kudan, dan juga air putih, tanpa adanya selingan pagi maupun selingan sore. Nah, seperti perhitungan zat gizi pada hari pertama, perlu dilakukan gramasi terlebih dahulu setelah konversi. Setelah diketahui gramasi setelah konversi, maka ditotal dan juga kita bandingkan dengan nilai 77% AKG, sehingga didapatkan bahwa ternyata asupan energi, protein, karbohidrat, serat, folat, dan juga kalsium individu itu masih belum mencukupi. Hal ini mencerminkan pola konsumsi individu pada hari kedua yang belum optimal ya, dikarenakan waktu makan paginya itu individu tidak mengonsumsi apapun. Padahal waktu makan pagi itu menyumbang 20% dari total kebutuhan energi. Nah, apabila asupan energinya itu tidak mencukupi, pastinya akan berdampak pula pada asupan dari zat gizi makro dan juga mikronya, sehingga asupan ini itu masih belum seimbang dan juga belum optimal. Nah, dari hasil recall pada 2 hari tersebut, maka didapatkan rata kecukupan gizi individu, yaitu sebesar
97,35% pada energi, kemudian 109,65% pada protein, folatnya 89,89%, dan juga Fe-nya yaitu 96,08% yang termasuk dalam kategori cukup. Adapun pada karbohidrat, serat dan juga kalsium itu asupannya masih belum mencukupi, dan juga lemak dan vitamin C serta vitamin A-nya itu justru melebihi dari kecukupan yang dibutuhkan. Nah, hal ini mencerminkan bahwa individu itu memiliki kebiasaan pola makan yang masih rendah sumber karbohidrat kompleksnya, dengan buah dan juga sayur yang tinggi seratnya masih rendah, dan juga produk susu beserta olahannya yang juga masih rendah. Dan juga individu cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi lemak seperti makanan yang digoreng, bersantan, juga fast food. Nah, asupan karbohidrat yang rendah ini dapat menyebabkan individu mudah lelah, kemudian konsentrasinya menurun, serta metabolisme yang kurang optimal. Adapun asupan serat yang rendah itu akan menyebabkan gangguan pencernaan atau sembelit dan juga risiko peningkatan penyakit kronis. Asupan kalsium yang rendah dapat berdampak pada kesehatan tulang dan gigi serta meningkatkan risiko osteoporosis. Adapun peningkatan asupan lemak itu dapat meningkatkan risiko overweight atau obes, kemudian memengaruhi kadar kolesterol dan juga menurunkan sensitivitas insulin. Peningkatan asupan vitamin A dapat meningkatkan risiko hipervitaminosis A jika bersumber dari hewani atau retinol, serta asupan vitamin C yang meningkat itu juga dapat menyebabkan diare, perut kembung, dan juga batu ginjal oksalat. Nah, selanjutnya itu memasuki data kelompok. Di sini saya menganalisis data pada kelompok pertama yang terdiri dari 16 anggota berjenis kelamin perempuan dalam rentang usia 19 sampai 21 tahun. Sehingga analisisnya nanti akan menggunakan kelompok AKG pada jenis perempuan usia 19 sampai 29 tahun. Nah, dari rata kecukupan gizi kelompok 2 hari recall itu didapatkan bahwa pada asupan gizi protein, lemak, dan juga vitamin A itu sudah mencukupi. Adapun asupan energi dan juga zat gizi lainnya itu ternyata masih di bawah dari kecukupan. Nah, hal ini itu mencerminkan bahwa pola konsumsi individu itu tuh masih belum seimbang, baik itu dari segi kuantitasnya, yaitu besar porsinya masih belum mencukupi sesuai kebutuhan, serta dari segi kualitasnya, yaitu makanannya masih belum beragam. Pola konsumsi kelompok ini itu mencerminkan atau menggambarkan bahwa ternyata kelompok ini memiliki pola konsumsi yang cenderung tinggi protein dan juga tinggi lemak. Nah, asupan energi yang rendah itu tuh dapat menyebabkan kelompok lemas, penurunan berat badan, gangguan konsentrasi dan pertumbuhan. Adapun penurunan asupan karbohidrat itu dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, konsentrasi menurun, dan juga metabolisme kurang optimal. Rendahnya asupan serat juga menyebabkan gangguan pencernaan atau sembelit, risiko peningkatan penyakit kronis. Rendahnya asupan folat menyebabkan risiko anemia megaloblastik, gangguan sistem saraf, dan juga cacat tabung janin. Adapun rendahnya asupan vitamin C dapat menyebabkan daya tahan tubuh turun, penyembuhan luka lambat, dan juga gangguan penyerapan zat besi. Rendahnya asupan zat besi dapat menyebabkan risiko anemia defisiensi besi, lemas, pucat, dan juga gangguan konsentrasi. Adapun rendahnya kalsium dapat berdampak pada kesehatan tulang dan juga gigi serta meningkatkan risiko osteoporosis. Nah, kesimpulan yang didapat dari hasil analisis pada recall data individu maupun kelompok, yaitu pada individu SR memiliki asupan pemenuhan yang belum seimbang antara zat gizi makro dan juga mikro. Responden SR memiliki rata asupan energi, protein, folat, dan juga besi yang mencukupi. Namun, rata asupan lemak, vitamin A, dan juga vitamin C menunjukkan asupan yang berlebih, dan rata asupan karbohidrat, serat, dan juga kalsium menunjukkan asupan yang belum mencukupi. Adapun pada hasil analisis recall terhadap kelompok, itu ternyata juga memperlihatkan pola ketidakseimbangan pemenuhan asupan, di mana energi, karbohidrat, serat, folat, vitamin C, besi, dan juga kalsium masih belum mencukupi. Kedua hasil ini, baik pada tingkat individu maupun kelompok, itu ternyata menggambarkan pola konsumsi yang masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan intervensi agar pola konsumsinya itu bisa optimal dan juga meningkatkan status gizinya. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama yaitu memperbanyak konsumsi makanan pokok sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, singkong, dan juga roti gandum. Yang kedua yaitu memperbanyak konsumsi makanan tinggi kalsium seperti susu dan juga olahannya serta sayuran hijau. Yang ketiga membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh bagi responden. Yang keempat meningkatkan keberagaman pangan dengan menerapkan isi piringku agar pola konsumsi menjadi optimal. Serta yang kelima yaitu melatih kembali kemampuan dalam melakukan, mengolah, dan juga menyajikan data dari 24 Hour Food Recall untuk memastikan hasil yang didapatkan tidak bias sehingga intervensi yang diberikan itu juga pastinya akan tepat sasaran. Nah, sekian penjelasan laporan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.